Hai, selamat datang di saluran YouTube kami, Sejarah Kritis. Pada video ini, kami akan membahas tentang Perang Troya, sebuah peristiwa penting dalam mitologi Yunani kuno. Perang ini terjadi antara pasukan Yunani dan Troya selama 10 tahun. Perang ini dipicu oleh penculikan Helen, istri dari Menelaos, diculik oleh Paris, pangeran dari Troya Guia. Jadi ini perang karena wanita Yaguesia. Perang Troya, salah satu kisar dalam Iliad gubahan Homer, lebih dari sekadar mitos bagi pembaca pertamanya, orang Yunani dan Romawi kuno. Bagi mereka, Perang Troya adalah momen yang menentukan zaman dari masa lalu yang lampau. Bapak sejarah, Herodotus, menganggap Perang Troya sebagai peristiwa nyata. Menulis pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus mengungkapkan bahwa konflik yang terkenal itu berlangsung 800 tahun sebelumnya. Halley, atau juga dikenal dengan nama Helen of Troy, adalah anak dari Zeus dan Leda di mitologi Yunani. Helen disebut sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kecantikannya, yang terkenal di seluruh penjuru dunia, membuat ia mendapatkan lamaran dari banyak orang. Menelaus adalah pemenangnya. Pernikahannya dengan Menelaus, yaitu seorang raja Sparta, membuatnya naik tahta sebagai ratu. Dari pernikahannya, Helen dan Menelaus mempunyai 4 anak, seorang putri bernama Hermione dan 3 putra bernama Aetiolas, Maravius, dan Paisthenes. Pernikahan Helen dan Menelaus menandai awal dari akhir zaman para pahlawan yang merupakan keputusan Zeus dan membawa ke puncak peristiwa besar dalam sejarah, yaitu Perang Troya. Paris, juga dikenal sebagai Alexander atau Alexandros, adalah pangeran dari Troy. Saat kelahirannya, ia ditolak oleh Raja Priam dan Ratu Hecuba yang merupakan orang tua kandungnya. Kemudian ia hidup dan dibesarkan sebagai seorang gembala di Gunung Ida. Suatu hari 3 dewi, Hera, Aphrodite, dan Athena muncul dan memintanya untuk memilih siapa yang tercantik di antara 3 dewi tersebut. Perang Troya berawal dari perselisihan antara Dewi Athena, Hera, dan Aphrodite. Setelah Eris, dewi perselisihan dan pertikaian, melemparkan sebuah apel emas, terkadang disebut apel perselisihan, yang bertuliskan untuk yang tercantik. Zeus lalu mengirim para dewi itu kepada Paris yang menentukan bahwa Aphrodite sebagai yang tercantik yang berhak memperoleh apel itu. Sebagai balasannya, Aphrodite membuat Helen, wanita tercantik dan istri Menelaus, jatuh cinta kepada Paris yang kemudian membawanya ke Troya. Meskipun mengetahui bahwa Helen sudah menikah, saat bertamu ke Sparta ia menculik Helen. Tentunya hal ini memicu kemarahan suami Helen. Menelaus meminta semua pelamar Helen sebelumnya untuk membantunya membawa istrinya kembali. Selain itu, dengan kekuasaannya, Raja Menelaus berhasil menggabungkan semua kekuatan pasukan dari sekutunya di wilayah Yunani. Sejarah ini adalah bagaimana Perang Troya terjadi. Akibat kecantikan Helen yang membuat 2 orang berpengaruh bertempur untuk mendapatkan cintanya, justru malah menghasilkan lautan darah yang mengukir sejarah. Dalam beberapa kisah, Helen dianggap makmur di kota Troy dan dipercaya menjadi wanita pengkhianat. Tapi di beberapa cerita lain, Helen adalah simbol kesuraman dan kesedihan. Dalam mitologi Yunani, Perang Troya merupakan penyerbuan terhadap kota Troy yang terletak di Asia Kecil. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa terpenting di mitologi Yunani dan diceritakan banyak pada karya sastra Yunani. Akibat perbuatan Paris, Agamemnon, Raja Mykenai dan saudara Menelaus memimpin suatu ekspedisi pasukan Achaea ke Troya dan mengepung kota itu selama 10 tahun. Setelah banyak pahlawan yang tewas, termasuk pejuang Achaea Achilles dan Aias, serta pejuang Troya Hektor dan Paris, kota itu akhirnya takluk akibat tipu muslihat melalui kuda Troya. Perang Troya terdiri dari banyak kisah-kisah yang sangat menarik. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah tentang kuda Troya. Pasukan Yunani membangun sebuah kuda raksasa dari kayu dan menyembunyikan pasukan mereka di dalamnya.
Mereka kemudian menyerahkan kuda itu kepada orang-orang Troya sebagai hadiah. Ketika malam tiba, pasukan Yunani keluar dari kuda dan menyerang kota Troya. Pasukan Achaea membantai semua orang Troya kecuali sebagian perempuan dan anak-anak yang dijadikan budak dan mencemarkan kuil-kuil, membuat para dewa murka. Beberapa orang Achaea berhasil tiba dengan selamat di rumah mereka, dan banyak lainnya mendirikan koloni di tempat yang jauh. Bangsa Romawi di kemudian hari mengklaim sebagai keturunan Aeneas, salah satu orang Troya yang disebutkan memimpin sisa-sisa rakyat Troya yang selamat menuju Italia modern. Orang Yunani kuno mempercayai perang Troya sebagai peristiwa sejarah yang terjadi pada abad ke-13 atau 12 sebelum Masehi, dan meyakini bahwa Troya terletak di Turki modern, di dekat Dardaneles. Pada masa modern, baik perang maupun kota Troya pada awalnya banyak dianggap bukan sebagai peristiwa sejarah. Akan tetapi pada tahun 1868, arkeolog Jerman Heinrich Schliemann bertemu Frank Calvert yang meyakinkan Schliemann bahwa Troya ada di Hisar Lake, dan Schliemann kemudian mengambil alih. Penggalian Calvert dengan properti milik Calvert klaim ini kini diterima oleh sebagian besar sejarawan. Tidak diketahui secara pasti apakah ada peristiwa sejarah di balik perang Troya. Banyak sejarawan percaya bahwa terdapat fakta sejarah dalam kisah ini, meskipun ini dapat berarti bahwa kisah-kisah Homeros merupakan gabungan dari beragam pengepungan dan ekspedisi oleh bangsa Yunani Mykenai selama zaman perunggu. Mereka yang meyakini bahwa kisah perang Troya berasal dari konflik sejarah tertentu biasanya menaruh waktu kejadiannya pada abad ke-12 atau 11 belum Masehi. Seringkali menggunakan penanggalan yang diberikan oleh Eratosthenes. Tahun 1194 tahun 1184 sebelum Masehi, yang kira-kira berkaitan dengan bukti arkeologis di Troya 7a yang hancur terbakar. Siapa yang menyangka jika kisah cinta antara Raja Sparta, Pangeran Troya, dan wanita tercantik kala itu, Helen berakhir dengan pembantaian besar-besaran yang masuk ke dalam kisah sejarah paling penting di Yunani. Itulah sejarah atau legenda peperangan Yunani dan Troya. Peperangan dikarenakan percintaan, dan peperangan dimenangkan oleh bangsa Yunani dengan cara strategi patung kuda hitam besar Troya. Akhir penghujung tayangan. Jangan lupa bantu kami dengan subscribe, like, dan komentar agar kami semangat untuk membuat tayangan-tayangan tentang sejarah. Terima kasih banyak, sampai jumpa.